Nah, nanti ke depannya untuk semua perangkat daerah di Kota Kediri juga akan mendapatkan pembinaan, nggih. Pembinaan ulang yang sebelumnya sudah Bapak Ibu terima, Bapak Ibu ketahui, tetapi nanti lebih detail pembinaannya yang akan dilaksanakan di kantor BPS. Insya Allah di bulan depan itu nanti 10 OPD dulu. Kemudian di bulan eh, berikutnya nanti 10 OPD dan selanjutnya OPD tersisa. Kecuali yang mungkin yang sudah mendapatkan pembinaan seperti Bapeda, Disperdagin, Ketahanan Pangan sudah mungkin tidak kita undang. Nah, nanti untuk Bapak Ibu kita undang di bulan depan untuk melaksanakan pembinaan secara detail, nggih, agar nanti pelaksanaan kita untuk melaksanakan kegiatan statistik sektoral kita itu benar-benar mewakili atau mengimplementasikan tata aturan yang ada di eh, tata kelola data yang selama ini kita dapat. Jadi kita benar-benar melaksanakan itu, harapannya seperti itu, nggih Bapak Ibu. Nggih, sekarang saya menginjak ke agenda pertama. Saya mencoba untuk menunjukkan satu aplikasi ya, yang dikembangkan oleh Wali Data, yaitu Dinas Kominfo. Aplikasinya namanya Wali Data. Nggih. Wali Data Kediri Kota Go ID. Bapak Ibu mungkin bisa kalau mau ngakses monggo di Wali Data Kediri Kota Go ID. Saya coba share screen nggih. Oke, sudah kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Ampun nggih, kelihatan nggih. Sampun, sampun. Nah, ini nanti di aplikasi ini Bapak Ibu kegiatan statistik sektoral kita akan kita rekam di menu data statistik sektoral. Yang mana nanti aktivitas kita dalam patuh kepada tata aturan regulasi statistik sektoral akan kita taruh di sini Bapak Ibu. Kemudian data-data spasial kita atau data peta ini kita taruh di menu data spasial di sini nanti Bapak Ibu. Harapannya nanti perangkat daerah yang menghasilkan data spasial, baik itu berupa titik koordinat. Titik koordinat itu apa, Bapak Ibu? Alamat, nggih. Alamat itu titik koordinat. Nah, kemudian baik berupa peta atau lokasi, nggih. Lokasi itu berupa wilayah, misalkan eh, wilayah kelurahan atau wilayah kecamatan ataupun wilayah kegiatan intervensi panjenengan, misalkan kegiatan eh, bantuan modal di wilayah tertentu yang dipetakan. Spasial di sini ataupun data spasial yang ketiga yaitu bentuk garis, nggih, Bapak Ibu, yaitu apa Bapak Ibu, garis jalan, nggih, dalam bentuk jalan. Misalkan Bapak Ibu punya peta jalan atau peta rute kegiatan panjenengan itu masuk ke data spasial kita masukkan di sini nanti, nggih. Kemudian data keuangan ini nanti khususon nanti dipakai untuk BPKAD, nggih. Nanti saya banyak merepotkan Mbak Linda BPKAD untuk membantu mencukupi data keuangan di sini. Karena ada tiga data, nggih, Bapak Ibu, yang harus menjadi tanggung jawab kita masuk ke dalam TUSI pengelola data, yaitu data sektoral, data keuangan, dan data spasial. Itu masuk tanggung jawab TUSI pengelola data. Kemudian data-data yang kita kumpulkan atau yang kita produksi, Bapak Ibu, adalah keseluruhan akan ditampung di dalam big data. Data statistik sektoral yang kita produksi dari sektor perencanaan itu kemarin setelah kita melaksanakan forum data menghasilkan daftar data. Daftar data untuk perencanaan kegiatan kita dalam 1 tahun. Nah, kemarin disahkan bersama Bapeda dan BPS dan Diskominfo bersama panjenengan di ruang Kili Suci tahun kemarin itu menghasilkan sekitar 1.700 daftar data. Nah, itu sebagian dari statistik sektoral, nggih, Bapak Ibu, nggih. Jadi statistik sektoral itu nggak cuma data atau kegiatan yang disahkan dalam forum data. Kalau yang dalam forum data adalah kegiatan rutin yang ada di kita dalam 1 tahun. Tapi ada kegiatan yang masuk di dalam tersebut, kegiatan yang di luar forum data tersebut, tetapi ada di panjenengan. Misalkan kayak di Dinas Ketahanan Pangan, ada data harian
mengenai data-data harga-harga pangan, harga-harga perikanan, dan sebagainya. Nah, itu merupakan data-data yang masuk ke dalam indikator-indikator atau variabel-variabel yang ada di daftar data. Jadi lebih rinci ketika kegiatan panjenengan itu lebih rinci, lebih detail, yang di luar daftar data itu juga masuk data statistik sektoral. Intinya semua yang kita kerjakan dan terukur di situ akan masuk ke dalam data statistik sektoral. Data spasial cuma tiga hal tadi, titik, alamat, garis adalah jalan seperti jalan contoh, dan wilayah atau peta. Data keuangan khusus nanti untuk BPKAD. Ketiga data tersebut ketika sudah terkumpul nanti akan kita tempatkan di big data, gitu Bapak Ibu. Big data ini nanti ke depannya adalah integrasi dari semua aktivitas kita, gitu Bapak Ibu. Coba kita masuk ke dalam big data. Oke. Nah, itu nanti di dalam big data ini merupakan integrasi dari semua hasil yang kita dapatkan dari intervensi kita semua. Nanti seperti masuk di sini. Seperti ini intervensi OPD, bantuan sosial ada di sini. Kemudian nanti juga dari Dinas DP3 APKB ada beberapa data seperti data pendataan keluarga atau data pendataan kepala keluarga single parent, atau juga ada data ibu hamil, ibu menyusui, balita, semuanya ada di intervensi ini, nggih. Kegiatan ini nanti masuk ke dalam big data, yang mana data di wali data ini sudah sifatnya data mikro, Bapak Ibu. Nggak cuma agregat aja, nggak cuma total saja. Sifatnya sudah data mikro, artinya BNBA-nya ada. Ketika BNBA-nya ada, data itu pasti yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu dalam melaksanakan pekerjaan selanjutnya. Contoh misalkan di Dinas Perdagangan mau melaksanakan kegiatan bantuan modal. Yang mana bantuan modal itu seharusnya diberikan kepada keluarga penerima manfaat bantuan modal yang memiliki syarat. Jadi termasuk bantuan bantuan bersyarat. Syaratnya apa? Misalkan yang pertama harus keluarga miskin. Berarti mereka harus masuk ke dalam DTSEN, ya, dalam data pusat data terpadu sosial ekonomi nasional, itu harus masuk di DTSEN. Dia harus ada di desil 1 sampai 5 posisi miskin. Kemudian ternyata syaratnya nggak cuma satu kegiatan tersebut. Syaratnya yang kedua, keluarganya masuk ke dalam kriteria stunting. Nah, data stunting itu ada di Dinas Kesehatan. Dan nggak cuma syarat itu, ada syarat ketiga juga. Misalkan data tersebut harus masuk ke dalam keluarga yang kepala keluarganya single parent dan putri. Nah, itu sangat rentan, nggih. Kalau single parent bapak kan masih masih bisa menghasilkan keuangan, masih bisa bekerja. Sedangkan kalau single parent putri itu rentan atau istilahnya peka. Kalau di data tersebut ada di Dinas DP3 APKB. Ketika Dinas Perdagangan membutuhkan 3 data yang tersebar di 3 perangkat daerah, maka diperlukan koordinasi atau rapat-rapat atau pembicaraan yang lebih lanjut, dan itu mungkin membutuhkan waktu, tenaga, biaya. Dan oleh sebab itu maka harapan kami dengan adanya aplikasi ini, BNBA dari ketiga sumber data itu bisa langsung diambil oleh Dinas Perdagangan. Nah, akhirnya bisa langsung diketahui dari ketiga kriteria tersebut sudah langsung didapat BNBA-nya siapa aja. Untuk mempercepat kinerja kita di aplikasi ini tujuannya. Nah, itu. Cuma kelemahannya Bapak Ibu nggih, kita terbentur sama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di situ bahwa pengelola data pribadi itu data BNPA Bapak Ibu. Jadi kriteria data pribadi itu ada nggih, data BNPA, data alamat, nama, kewarganegaraan, NIK, itu dilindungi undang-undang Bapak Ibu yang seperti yang sudah saya sosialisasikan di tahun kemarin kepada panjenengan.
harapan kami eh, semua sosialisasi dilaporkan ke pimpinan, nggih, karena itu menyangkut regulasi yang harus ditaati, dilaporkan ke pimpinan, kepala OPD bahwa ada undang-undang yang harus kita patuhi, perlindungan data pribadi. Ketika kita bekerja menggunakan data pribadi, maka kita harus benar-benar menjaga data tersebut, Bapak Ibu, nggih. Nggak boleh asal apa share gitu, asal asal kirim ke temannya, japri dan sebagainya itu dihindari, seperti itu dihindari karena itu berpotensi menyebarkan data secara tidak sesuai dengan SOP-nya. Nanti kalau nanti ada sanksinya juga Bapak Ibu karena masalahnya kalau data pribadi. Kalau cuma data agregat, kalau cuma data jumlah yang ada di aplikasi kita atau yang ada di HP kita yang kita share itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah BNPA itu sangat resikonya tinggi dan ada aturannya yang mengikat. Nanti disampaikan kepada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Ketika nanti aplikasi wali data ini akan di launching selesai, maka harus ada tanda tangan perjanjian, serah terima berita, berita acara, serah terima data yang harus ditandatangani oleh semua kepala perangkat daerah. Karena itu nanti mereka ikut bertanggung jawab terhadap data pribadi. Oke. Kita nggak bisa lepas dari data pribadi, nggih, Bapak Ibu, nggih. Semua intervensi kita, semua tugas kita dalam melaksanakan tugas harian ataupun bulanan dan tahunan, yang kita tuju adalah masyarakat, sasarannya masyarakat, maka kita nggak bisa lepas dari data pribadi. Itu yang kita kerjakan sehari-hari. Makanya harus kita lindungi, nggih. Harus kita patuhi SOP-nya. Ditolong nanti disampaikan ke Bapak pimpinan. Nah, nanti jika menggunakan data pribadi harus ekstra hati-hati. Otomatis nanti harus ada satu pejabat yang dipercayai untuk mengelola data tersebut. Jika di OPD tersebut ada bidang data, maka ya pejabat di bidang data tersebut. Dan saya yakin pejabatnya juga akan nggak bisa secara all out mengelola data tersebut, pasti akan dilempar lagi ke bawahnya, yaitu kepada kasihnya atau staf atau JFU-nya. Itu pasti arahnya larinya ke PIC statistik sektoral, karena Bapak Ibu adalah memiliki tusi untuk mengelola data. Oleh kedepannya seperti itu, nggih. Jadi siap-siap ketika nanti mendapatkan amanah dari pimpinan untuk memegang data tersebut, data big data kita, data 350.000 data warga kita. Yang mana di masing-masing data tersebut, di masing-masing warga tersebut sudah lengkap intervensi yang dia dapat. Warga tersebut mendapatkan apa saja, sudah kita bisa memegang data tersebut lewat aplikasi ini, nggih. Aplikasi ini tertutup, nggih, cuma bisa digunakan oleh perangkat daerah, tidak bisa digunakan oleh masyarakat karena sudah mengandung data mikro atau data BNPA, data pribadi. Itu sangat dilindungi sama undang-undang. Nggih. Tunggu Bapak Ibu, ini sedikit pengantar aplikasi kita. Nanti harapan kami nanti kita launching, kita sosialisasikan di tempat yang nyaman lah. Artinya nanti benar-benar kita bisa menerima dengan baik aplikasi ini setelah terkumpul dengan utuh. Dan Bapak Ibu di sini yang hadir rapat tolong disampaikan kepada pimpinan bahwa semua perangkat daerah wajib menyerahkan dan mengumpulkan data kepada wali data. Ya, wali data itu jabatan yang ditugaskan oleh Undang-Undang PP untuk melaksanakan pengumpulan data, pemeriksaan data, analisa data, dan diseminasi data atau publikasi. Wali data ditugasi itu sama regulasi, sama PP-nya, sama undang-undang. Wali data itu yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi berhak melakukan aktivitas itu yang aman, posisinya paling aman. Jadi ketika nanti aplikasi ini nanti tuntas, kewajiban Bapak Ibu tolong disampaikan ke pimpinan, nggih. Kewajibannya bahwa semua perangkat daerah itu memiliki kewajiban yang disuruh oleh peraturan, yang menyuruh bukan wali data, nggih, peraturan untuk mengumpulkan datanya kepada kami, nggih. Nah, ini bisa dilihat, nggih, di layar.
Ini coba saya share screen yang di menu menu depan. Ini ada menu upload nggih, Bapak Ibu terlihat nggih? Terlihat nggih. Nah, mungkin ada salah satu atau dua yang buka mic bisa interaksi dua arah nggih, agar suasananya nggak cuma satu arah. Terlihat nggih menu upload? Terlihat, Pak. Oke, matur suwun Mbak Nada. Nah, ini upload ini nanti Bapak Ibu klik. Nah, ini nanti data-data tolong dikirim di sini nggih. Terutama ini dinas sosial ada yang gabung nggih, Mbak Rizku. Coba Mbak Rizku dibuka mic-nya. Sama mungkin dinas koperasi Mbak ini on ya. Coba dibuka mic-nya Mbak ini. Mbak Rizku, mic-nya nyala nggih Mbak Rizku. Nah, ini nanti Mbak Rizky nggih. Ini nanti harapan kami nanti akan kami bersurat juga kepada semua perangkat daerah, terutama dinas sosial. Kami membutuhkan BNBA seluruh warga Kota Kediri yang mendapatkan bantuan sosial. Nanti dicukupi oleh bidangnya Mas Al Ghazali, nggih. Nah, itu BNBA itu nanti diupload di sini. Bapak Ibu semua perangkat daerah bisa langsung upload ini ya, choose file ini, nggih. Nah, ini nanti di sini Bapak Ibu langsung upload datanya, formatnya bebas, nggak perlu ditata. Nanti saya yang nata. Formatnya bebas, datanya dalam bentuk Excel. Kalau bisa diusahakan dalam bentuk Excel dengan format bebas. Oke, dia masukkan di sini, diupload, kirim. OPD-nya dipilih, misalkan dinas sosial. Kita pilih dinas sosial, kita upload data penerima bantuan pangan 2025. Data penerima BPNTD 2025. Oke. Nanti Mbak Rizku nanti yang mencukupi bidangnya nggih. Panjenengan cuma mantau aja. Cuma sebagai menjembatani saya memantau proses pengiriman datanya. Kemudian data penerima PKH, meskipun itu data pusat, tapi yang terima warga kita, Bapak Ibu, itu termasuk data kita. Oke. Karena pimpinan Ibu Wali Kota mintanya terlaporkan secara eh, satu terpusat, satu pusat di servernya Kota Kediri, kebetulan server Kota Kediri dikelola oleh Diskominfo. Kemudian data pengelola bantuan usia lanjut, oke. Kemudian data apa namanya eh, bantuan hidup mungkin ada, oke. Atau data bantuan anak yatim, data bantuan eh, kematian, BNBA, nggih, yang dikirimkan. Dan itu disuruh sama undang-undang, sama PP bahwa semua data harus terkumpul di wali data. Nah, itu harus dijaga. Kalau tersimpan di Kominfo, nanti ada salah satu regulasi perlindungan data yang harus dicukupi oleh daerah, dan itu hanya bisa dicukupi oleh Kominfo. Salah satunya adalah persyaratan penyimpanan data. Penyimpanan data itu harus memenuhi suatu regulasi SOP yang namanya ISO 27001. Ada beberapa kriteria bahwa data tersebut harus disimpan dalam kondisi seperti apa, dan itu hanya bisa mungkin akan dicukupi oleh Dinas Kominfo. Kalau panjenengan nggak akan kesulitan nanti akan mencukupi regulasi penyimpanan data yang harus sesuai dengan perlindungan data pribadi. Nanti rumit, itu terlalu banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tapi kalau data panjenengan ditaruh di satu tempat, di servernya Kota Kediri atau Dinas Kominfo, maka beberapa regulasi itu bisa kita cukupi, nggih Bapak Ibu, nggih. Itu juga nggih. Nanti disimpan di sini, nggih. Nah, nanti di sini akan terekam eh, data apa saja yang sudah panjenengan kumpulkan. Ini berlaku untuk semuanya, nggih, untuk perangkat daerah lainnya, nggih. Untuk Dinas Kesehatan, kebetulan sudah kita terima semua. Terima kasih Dinas Kesehatan. Di P3 APKB, Alhamdulillah sudah data diserahkan semua. Banyak sekali data-data yang ada di Kota Kediri untuk data statistik sektoral itu. Saya beri kasih 3 peringkat OPD terbesar ya. Datanya itu ribuan, Bapak Ibu. Ribuan data itu datanya.
Yang pertama, data itu sebenarnya dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Itu seribuan itu datanya. Itu sudah diberikan semua kepada kita. Kita masih mengelola itu data tersebut. Kemudian yang peringkat dua yang dimiliki data ternyata adalah data dari DP3 APKB itu juga ribuan. Kemudian peringkat ketiga data yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang saya sebutkan tadi data-datanya. Sedangkan yang OPD lain mungkin masih datanya berkisar di ratusan sampai 1.000, berkisar di sekitar gitu. Kalau menginjak ke tiga perangkat daerah terbesar tadi, datanya sudah di atas eh, ya di atas hampir 10.000 ke atas, bisa-bisa ya ratusan ribu datanya. Yang tiga perangkat daerah tersebut yang saya sebut tadi besar sekali itu Dinas Kesehatan, DP3 APKB sama Dinas Sosial ini yang perlu kita rekam. Oke. Disperdagin juga memiliki data ribuan juga. Dinas Ketahanan Pangan juga datanya ribuan, sudah terekam di aplikasi. Nanti ke depannya kita integrasi aplikasi. Oke, disampaikan ke pimpinan, nanti ke depannya ada surat meluncur ke perangkat daerah meminta data untuk melaksanakan amanah PP 39, nggih. Dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus kita tegakkan. Nggih. Itu Bapak Ibu, pengantar sedikit sosialisasi tata kelola data yang kita ringkas dalam sebuah aplikasi, karena aplikasi itu tujuannya untuk mempermudah kita dalam kita melaksanakan penginputan data, pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan diseminasi itu dibantu oleh aplikasi. Dengan adanya aplikasi itu semua kegiatan yang ada itu bisa terlaksana dengan terstruktur dan rapi. Nggih. Tuh, nggih, Bapak. Bu, nggih. Sampai di sini kira-kira mungkin ada satu dua yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Monggo. Gak apa-apa Bapak Ibu. Untuk login wali data nanti kita berikan setelah proses penandatanganan kepala perangkat daerah. Nggih. Karena ini data yang sangat sensitif dan ini all data ya. Ini all data ya ini. Jadi harus tanggung jawab benar panjenengan. Misalkan saya ini di bagian eh, Kesra. Saya bagian Kesra ketika saya bisa mengakses wali data ini, saya bisa melihat data-data di dinas sosial, data-data di dinas kesehatan. Artinya tanggung jawab kita ini sangat besar, gitu, Bapak Ibu, ke depannya. Sangat besar, dan harapannya nanti ini ya sebagai dasar saya nanti menghadap ke pimpinan untuk berjuang eh, tetap ada reward nih, karena tanggung jawab kita yang besar dalam memegang data. Apalagi yang belum CF, yang masih CFU, harapan kami nanti setelah peta jabatan statistisi selesai, ini sudah kita kirim Bapak Ibu ke pembina. Nanti kita banyak mengalokasikan statistisi ahli pertama dan ahli muda. Bapak Ibu yang 3C dan 3D masih CFU nanti bisa langsung ikut ke fungsional statistisi ahli muda. Bapak Ibu yang 3A, 3B ataupun P3K bisa ikut langsung ke statistisi ahli pertama. Ada sekitar lebih dari 10 orang nanti yang untuk ahli mudanya, ada 14 atau 16. Yang ahli pertamanya juga banyak kita sediakan. Dan untuk ahli madianya ada 2. Jenjang karir saya harap nanti pasti terjamin karena proses peta jabatan dan struktur tetap kita kerjakan Bapak Ibu untuk pengelola data. Dan kedepannya untuk Big Data ini menjadi prioritas Ibu Wali Kota. Nggih. Big Data ini prioritas yang akan dikerjakan saat ini yang harus benar-benar terrealisasi di Kota Kediri. Akan melibatkan Kepala Perangkat Daerah dan Panjenengan sebagai PIJ-nya. Terus yang ketiga nanti beberapa riwayat-riwayat yang lain tetap saya perjuangkan, gitu, Bapak Ibu. Terus yang Bapak Ibu jangan khawatir mengenai Undang-Undang Perlindungan Data. Ketika Bapak Ibu nanti masuk ke dalam SK PIJ statistik sektoral itu akan terjamin bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu akan dilindungi, nggak masalah. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja menggunakan BNPA itu Bapak Ibu aman karena Bapak Ibu masuk dalam eh, regulasi yang dilindungi, yaitu
pengelola data atau statistisi. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti masuk ke dalam fungsional statistisi atau pengelola data. Bapak Ibu kalau sudah masuk ke pengelola statistisi, bebas Bapak Ibu bisa menggunakan BNPA atau data mikro ini dilindungi oleh eh, perlindungan data pribadi undang-undang ini. Malah kasihan teman-teman Bapak Ibu, seperti ya kayak dinas sosial itu saya juga khawatir juga. Seperti dinas sosial melaksanakan kegiatannya menggunakan BNPA, tetapi yang bekerja itu bukan statistisi, itu nggak ada pelindungnya. Itu juga yang harus kita fokuskan juga. Tapi kalau yang bekerja statistisi, fungsional statistisi, atau PIC yang ada di SK-nya, nanti kita buatkan SK statistik sektoral, itu sudah menjadi alat pelindung kita. Kita berhak untuk bekerja menggunakan BNPA. Karena diperintah sama Undang-Undang Perlindungan Data yang berhak mengelola BNPA itu adalah satu, aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, KPK, BPKB, itu ada pasal ayatnya. Yang kedua, statistisi. Statistisi itu dilindungi. BPS, teman-teman BPS sudah bisa tidur nyenyak. Teman-teman BPS ketika bekerja menggunakan BNPA atau perlindungan data pribadi, dia terlindungi karena mereka adalah statistisi semua. Nah, kalau kita yang ada di acara ini adalah tim statistik ya, bukan statistisi ya. Tim statistik yang akan kita buatkan SKPIC-nya. Itu akan terlindungi karena kita ada regulasi bahwa kita itu PIC statistik. Tapi yang sudah fungsional statistisi sudah otomatis dia terjaga, terlindungi ketika panjenengan memegang data mikro, data BNPA. Padahal kita tiap hari bekerja menggunakan BNPA. Itu ya Bapak Ibu ya, tolong disampaikan ke pimpinan, begitu vitalnya peran Bapak Ibu ketika melindungi teman-teman panjenengan di bidang-bidang lain. Di bidang-bidang lain bekerja menggunakan BNPA untuk melakukan tugasnya, panjenengan yang melindunginya atas nama panjenengan. Seharusnya teman-teman itu harus dilindungi juga ini, harus ada SK-nya. Itu disampaikan ke Bapak Ibu pimpinan, ada permintaan data dari wali data. Wali data itu di seluruh kota kabupaten, nggak cuma kota Kediri. Wali data di kota kabupaten provinsi berkewajiban untuk melaksanakan itu. Mengumpulkan data, mengelola data, memeriksa data, dan mendiseminasi atau mempublikasikan data. Itu tugasnya wali data kota, kabupaten, provinsi. Kalau tingkat pusat namanya Komdiji. Itu tugasnya sebagai wali data pusat. Komdiji mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, dan mempublikasikan data-data tingkat kementerian. Lembaga adalah Komdiji, ada di Komdiji. Yang di bawah naungan Satu Data Indonesia yang dikoordinatori sama Bappenas. Tapi wali datanya tetap Komdiji. Kalau di kota kabupaten provinsi kita, wali datanya Kominfo. Panjenengan sebagai wali data pembantu nanti ke depannya. Wali data pembantu berarti panjenengan juga bisa mengumpulkan data. Nggak cuma memproduksi data. Bapak Ibu ada yang pertanyaan, Mas mau tanya terkait dengan data IKU, IKD maupun IKK yang terbaru, apa sudah otomatis nanti dimasukkan lembaran atau kita dari OPD yang harus mengusulkan? Oke, data IKU, IKD sama IKK, nggih. Sebenarnya kan dari awal itu harapannya itu data-data indikator rinci yang ada itu masuk nggih, masuk ke dalam kegiatan yang kita usulkan dalam kegiatan kita dalam 1 tahun, masuk ke dalam indikator kinerja daerah ataukah yang juga ada di indikator kerja umum atau khususnya IKK-nya. Nah, namun karena Mungkin ada perkembangan bahwa ternyata rincian atau variabel indikator itu ternyata sudah ada. Nah, itu belum masuk di di IKD yang sebelumnya. Itu nanti kan proses reviewnya nanti otomatis itu nanti akan masuk ke Bapak Ibu. Nanti di di Bappenas sendiri untuk rincian indikator baru itu nanti akan masuk ke dalam daftar data nasional. Nanti pasti otomatis masuk sendiri selama itu masuk ke dalam eh, indikator di IKD, IKU, IKK daerah. Itu pasti ada di pusat. Dan itu indikator-indikator itu data tersebut masuk data statistik sektoral, ya kan? Kalau dulu teman-teman BPS menangkapnya, data statistik sektoral adalah data kegiatan yang diusulkan di Romantik.
menangkapnya seperti itu. Misalkan data survei harga pangan pokok, data survei kependudukan, data survei rumah layak huni. Misalkan seperti itu aja. Padahal data statistik sektoral yang dikerjakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu ribuan teman-teman BPS. Dan masuk ke dalam data yang masuk dalam dokumen perencanaan, masuk ke dalam RPJMD, dokumen RKP, yang nanti dirinci ke dalam IKU, IKD, IKK. Nah, oleh sebab itu, tahun kemarin kami sebagai wali data berusaha mengakomodir data-data tersebut dalam bentuk laporan ke Romantik. Kemarin masih bingung. Kira-kira nanti data-data yang masuk IKU, IKD, IKK itu mau dilaporkan dalam bentuk apa ke BPS sebagai pembina data. Ternyata kemarin kita punya rumah cantolan, kita pakai LKJIP. Sebenarnya nggak cuma LKJIP yang bisa kita gunakan cantolan untuk melaporkan data-data IKU, IKD, IKK kita. Data-data yang kita kerjakan dalam 1 tahun tersebut. Banyak rumah atau cantolan yang bisa kita laporkan ke BPS agar diperiksa gimana kita mengerjakan tata kelola data tersebut. Nggih. Banyak jalan mungkin bisa dilaporkan dalam eh, dokumen-dokumen yang lainnya. Nggih. Oke, Bapak Ibu, nggih. Makanya data-data tahunan kita, data-data yang masuk ke dalam dokumen perencanaan itu masuk statistik sektoral yang harus kita kerjakan tata kelola datanya. Gitu loh. Nggak cuma kita merencanakan terus kita laporkan ke Bapeda, selesai masuk ke dokumen perencanaan, disahkan, masuk ke dalam dokumen pelaksanaan berupa DPA, kita kerjakan boten data-data itu nanti dari tahapan perencanaan sampai kita dapat datanya, output sasarannya kita dapat, kita laporkan itu masuk ke dalam tata kelola data statistik sektoral. Nggih, itu makanya kita cari rumahnya kemarin. LKJIP mungkin cuma salah satu jalan. Nanti tahun depan kita coba cari rumahnya yang belum terlaporkan. Nggih, yang lainnya pertanyaannya monggo. Nggih, nggih. Sosialisasi aplikasi wali data sudah ditangkap nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu nangkep nggih. Nanti Bapak Ibu gimana ngirim datanya sudah tahu nggih. Masuk di depan tadi nggih, langsung kirim datanya di situ. Yang mau inisiatif kirim sekarang monggo, saya terima kasih daripada nunggu surat. Mumpung sekarang nganggur, panjenengan punya data kirim ke saya, kirim ke Kominfo sebagai wali data. Itu diperintah Bapak Ibu sama regulasi. Jadi daripada nanti numpuk di akhir tahun, mendadak, ternyata datanya belum terkirim ke wali data, panjenengan nyari repot ya Mbak. Kalau mungkin panjenengan sudah punya, misalkan Mbak Eni, punya data-data penerima eh, bantuan modal atau data-data koperasi, kan ada BNPA-nya, kirim aja ke kita. Legal, ini legal dan diperintah undang-undang. Oke. Nah, nanti kalau sudah terkumpul di kita, harapannya nanti kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, nanti yang meriksa siapa? Kalau bukan wali data. Oke. SOP-nya di BPS kan juga seperti itu, nggih. Yang sebelum masuk ke romantik kan harus diperiksa wali data dulu, baru masuk ke romantik. Yang nanti akan direview oleh pembina data. Monggo nanti masuk ke menu-menu wali data ke web portalnya. Bapak Ibu silakan masukkan data di situ, nggih. BNPA-nya. Semuanya, nggih. Misalkan bagian perekonomian, bagian pemerintahan, nggih. Mungkin Mas Doni monitor, nggih. Mungkin dari bagian pemerintahan, nggih, Mas Doni. Ini pemerintah ini berat juga, nggih. Tugasnya banyak. Dia megang data 46 kelurahan, Bapak Ibu. Mas Doni ini, bagian pemerintahan ini, nggih. Megang data 46 kelurahan. Bapak Ibu tahu, 46 kelurahan itu punya profil kelurahan. Banyak luasnya tanah perkebunan di kelurahan A, kelurahan 1 sampai kelurahan 46 itu pegang datanya. Banyaknya luas sawah, banyaknya aset pemerintah daerah yang ada di kelurahan, banyaknya rumah sakit, banyaknya sebagainya, banyak di situ data-data di profil kelurahan. Nah, itu harus diintegrasikan ke dalam satu portal di wali data tersebut dikirim secara bertahap. Kita pelan-pelan kita kerjakan karena regulasi SOP-nya memang harus kita lalui untuk
tata kelola statistik sektoral harus kita kerjakan. Oke, itu yang berat. Nanti ada suatu program baru namanya Data Rumahku. Leading sektornya adalah BKKBN yang tingkat daerah dikerjakan oleh DP3 APKB. Data Rumahku ini sudah ada aplikasinya, datanya diupdate oleh 46 kelurahan. Ya, nantinya larinya ke bagian pemerintahan. Nah, ini juga harus kita kerjakan. Ini data statistik sektoral yang harus diinceng sama teman-teman BPS. Nah, kita laporkan dalam bentuk kegiatan yang dilaporkan dalam romantik seperti itu. Agar pembina juga mengerti, oh ternyata banyak sekali kegiatan statistik sektoral di luar eh, catatan yang ada di pembina yang dikerjakan oleh daerah itu banyak. Oke, Bapak Ibu, nggih. Dan nanti sampaikan ke pimpinan, satu, mengumpulkan data di aplikasi wali data, ada suratnya nanti. Yang kedua, nanti harus ada tanggung jawab, tanda tangan perangkat daerah, kepala perangkat daerah dengan wali data. Nah, nanti panjenengan nanti ini yang ketiban samprung, ketiban amanah untuk memegang username, password. Jadi panjenengan harus hati-hati nanti ketika sudah megang aplikasi wali data. Oke? Atau nanti mungkin dipegang oleh kabid data. Jika perangkat daerahnya punya bidang data, nanti mungkin dipegang oleh kabid datanya atau kasihnya. Oke, maaf, rumah dataku. Terima kasih Mbak Reni revisinya. Rumah dataku, nggih, nama programnya. Ini program baru. Banyak sekali DP3 PKB, nggak ada aplikasi SIGA, ada aplikasi PK24. Itu isinya 350.000 plus data. Ya, selamat bekerja ya. DP3 PKP itu dinas yang berat, dinas baru yang memiliki tupoksi yang berat di bidang data. Dulu masih dipegang dinas kesehatan, dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan kan juga juga masuk dinas pendidikan, dinas sosial kan juga enak. Nggih, nggih, season pertama selesai nggih. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Nanti disampaikan nggih ke pimpinan nggih. Kita semua punya data dan kita harus bertanggung jawab melaksanakan tata kelola data. Nggih, masuk ke season terakhir. Saya mau bicara garis besar mengenai kualitas data, Bapak Ibu. Nanti panjenengan dikumpulkan di BPS, mau dibina sama teman-teman BPS supaya kualitas data kita terlaksana, terimplementasi dengan baik. Saya memberikan gambaran globalnya, jadi nanti ketika diundang BPS bulan depan, panjenengan sudah punya angen-angen apa sih itu nanti yang harus kita siapkan. Pak, mohon izin, Pak, sebentar. Oke. Yang mungkin 10 atau 9 pertama minggu depan, Pak. Oh, minggu depan, akhir Iya, bulan depan. Oke, iya. oke. Oke, minggu depan, guys, siap, guys, saya undang ya. Ini yang untuk Bapeda di Perdakin Ketahanan Pangan, silakan tidur nyenyak. Dia sudah dapat 5 domain, diajar habis sama BPS. Ini kan cuma satu domain kualitas data, nih. Harus kita kerjakan pelan-pelan. Oke, oke, terima kasih Mbak Nahdah dari BPS. Ini Pak, saya coba share kelihatan ya. Untuk PPT-nya Mbak Nada, saya pinjam Mbak Nada ya. Itu nggak sempat Iya, buat Mbak Pak. Nada, saya baca bukunya BPS banyak untuk kualitas data. Ada 40 halaman Bapak Ibu, cuma 5 menit aja. Setuju mboten kalau cuma 5 menit? Kalau nggak ada yang ngomong buka mic, nggak, berarti nggak setuju saya baca semua yang 50 halaman. Setuju mboten kalau 5 menit? Ayo, yang nggak buka mic, setuju mboten? Kalau nggak buka mic Setuju, berarti saya baca semua. lebih cepat lebih baik, Mas. Ya, gitu. Ada 40 halaman ini paparannya Mbak Nada, nanti dijelaskan detail di minggu depan, nggih. Kualitas data itu ini nggih Bapak Ibu yang harus kita kerjakan. Ketika kita menghasilkan data atau kita berkinerja, kita menghasilkan output dan sasaran hasil kinerja kita, maka hasil itu disebut sebagai data, kita harus
jaga kualitasnya, Bapak nggih. Kualitasnya adalah relevan. Bagaimana sih data itu dibutuhkan oleh panjenengan? Sudah pasti dibutuhkan. Tetapi nanti ketika data itu digunakan oleh orang lain, bagaimana? Sebagai contohnya data-data tadi yang saya sebutkan, data-data DTSEN punyanya Dinas Sosial, data-data stunting punyanya Dinas Kesehatan itu sangat relevan. Karena apa? Data mereka ternyata dibutuhkan Dinas Perdagangan untuk melaksanakan intervensi mereka, memberikan bantuan modal cukai. Nah, itulah. Maka kualitas datanya di desain data-datanya warga miskinnya dinas sosial itu sangat relevan. Memenuhi kebutuhan data OPD lain. Kemudian aktualitas dan ketepatan waktu. Bapak Ibu ketika menginput kegiatan di romantik kan ada jadwalnya. Kalau Bapak Ibu itu melaksanakan sesuai jadwal ya berarti panjenengan konsisten, tepat waktu. Nggih. Sesuai dengan time schedule, data itu panjenengan ambil kapan, data itu panjenengan kelola analisis kapan, data itu panjenengan publikasikan kapan, sesuai dengan jadwal yang panjenengan tulis di romantik. Jadi yang di romantik nggak cuma asal nulis jadwal, gitu. Panjenengan kerjakan sesuai dengan jadwal yang ditulis di romantik. Ada kan di situ tanggal-tanggalnya itu panjenengan sendiri yang nulis. Kegiatan panjenengan mau panjenengan kerjakan kapan. Tepat waktu itu menunjukkan kualitas data panjenengan. Ketika nanti tidak tepat waktu ya kualitas datanya agak berkurang. Oke. Aktual, aktual ini gini nggih Bapak Ibu nggih ketika panjenengan mau memulai pekerjaan panjenengan sampai selesai atau mungkin tiap tahap mau dipublikasikan. Nah, itu ketika nanti semakin dekat tahapnya itu semakin aktual data panjenengan, semakin berkualitas. Hari ini panjenengan ngambil data, minggu depan jenengan publikasikan hasilnya itu semakin hebat, semakin kualitas, semakin aktual datanya, semakin dekat waktunya semakin aktual. Kemudian aksesibilitas, nggih. Beberapa pengguna dapat mengakses data serta metadatanya. Metadata itu sangat penting, nggih. Bapak Ibu sudah terbiasa untuk mengerjakan metadatanya. Kemudian akurasi, akurasi bahwa memang data atau kegiatan panjenengan itu menjelaskan kondisi saat ini ya, secara tepat benar-benar menjelaskan kondisi saat ini. Kegiatannya dinas sosial memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, akurasi mboten kegiatannya. Ternyata benar bantuan sosialnya benar dibagikan kepada warga miskin. Totalnya bantuan BPNTD misalnya totalnya ada sekitar 7.000 data itu benar-benar dialokasikan untuk warga miskin. Buktinya apa? Akurasinya sangat tinggi. Buktinya apa? Oh, ternyata mereka adalah DTSEN desil 1 sampai 5, yaitu warga miskin benar yang masuk ke dalam kriteria warga miskin. Gitu, contohnya kayak gitu, nggih. Koherensi keterbandingan. Data tersebut dari data yang panjenengan hasilkan dari data yang sebelumnya ada suatu keterbandingan yang berkelanjutan. Nanti ke depannya kegiatan itu bisa dianalisa, bisa eh, dilihat apakah kegiatan tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Nah, selain itu juga nanti sebagai eh, dasar untuk tahun depan, gimana langkah berikutnya, apakah perlu ada penambahan anggaran. Nah, ini masuk ke kualitas data, nih, koherensi dan keterbandingan. Kemudian interpretabilitas. Apakah hasil kegiatan panjenengan, data-data panjenengan itu bisa ditangkap oleh teman-teman perangkat daerah lain. Definisi konsepnya bisa mereka pahami secara utuh. Mereka bisa paham kegiatan panjenengan itu buat apa sih? Intinya kan seperti itu. Nggih. Bisa benar-benar panjenengan memberikan penjelasan yang komprehensif. Berarti benar-benar panjenengan interpretasikan dengan baik. Dan ini nggih kualitas data. Artinya nanti ketika teman-teman BPS mendampingi panjenengan menanyakan kualitas data, panjenengan bisa jawab. Data saya relevan, Pak, karena dibutuhkan oleh OPD ini. Karena data ini masuk ke dalam eh, dokumen perencanaan
masuk ke dalam RPJM, masuk ke dalam daftar data, relevansi sekali. Kemudian data saya aktual, Pak, tepat waktu, Pak. Ini, Pak, saya buktikan di Romantik sekian. Ini buktinya ada di portal, kita kita publikasikan hasil analisis juga sesuai dengan jadwal di Romantik, Pak. Di portal kami ada, Pak. Seperti itu, nggih. Aktualitas, ketepatan waktu. Kalau panjenengan punya portal, makanya itu manfaat portal, manfaat aplikasi atau web itu untuk menunjukkan proses dari kinerja kita biar rapi, nggih. Kita tunjukkan tepat waktu. Kemudian aksesibilitas juga seperti itu. Metadata ada, Pak, sudah kita kerjakan, Pak. Monggo. Nah, itu akurasi data itu memang sudah sesuai dengan kondisi saat ini. Ini kondisi Kota Kediri ini kemiskinannya 7% ini sudah kita intervensi, Bapak. Misalkan saya ini dinas sosial ya. Data yang saya laporkan adalah data kompromim bantuan sosial. Apakah akurat? Apa akurasi data saya? Nggih, ini sudah saya laporkan, Bapak. Ini kondisinya sangat eh, bisa tepat memberikan intervensi kepada warga miskin Kota Kediri yang 7% itu, Pak. BNPA-nya ada. Dan koherensi keterbandingannya ternyata dengan kinerja kami, Pak, di Dinas Sosial, memberikan bantuan sosial itu angka kemiskinannya turun, Bapak. Monggo dicek angka kemiskinan tiap tahun. Keterbandingannya turun. Dan intervensi kami itu menyumbang misalkan 80% penurunan angka kemiskinan. Dari analisa kami, Bapak Ibu nanti kan kemarin sudah saya ajari korelasi sama regresi kan di mana kemarin? Di Malang apa di Jogja ya? Ya nanti kita singgung lagi. Kita analisis, Pak, ternyata dengan memberikan bantuan modal ke apa namanya ke warga kita sekian ini angka kemiskinan turun. Ternyata memberikan sumbangsi 80%. Keterbandingannya ada ini koherensi kemampuan data kita untuk kita gunakan secara bersama-sama itu nyata ada nilainya, Pak. Seperti itu, nggih. Itu nanti yang kita bawa Bapak Ibu ketika nanti dibina oleh BPS bisa jawab. Koherensinya ini buktinya ini loh, Pak. Oke. Interpretabilitasnya Bapak Ibu bisa menjelaskan kegiatan Bapak Ibu. Dari data itu bisa panjenengan jelaskan angka kemiskinan turun, bantuan sosialnya juga semakin naik atau semakin turun, monggo nanti dijelaskan di data Bapak Ibu. BPNTD-nya atau bantuan pangannya itu naik apa enggak yang dari Kota Kediri. Terus bantuan lainnya naik atau enggak. Nanti kan dari data kelihatan data tersebut menjelaskan kondisi penanganan kemiskinan di Kota Kediri. Nah, data panjenengan bisa menginterpretasikan kondisi kemiskinan di Kota Kediri, pemahaman dan kejelasan dari suatu data. Itu nggih Bapak Ibu garis besarnya. Ini relevansi akurasi penjelasannya secara rinci sudah saya jelaskan. Nah, ini yang terakhir nggih. 5 menit janji saya di 40 slide. Yang terakhir nggih Bapak Ibu nggih. Tata kelola data statistik sektoral itu ada rujukannya. Kalau dulu kalau istilahnya ada master plan-nya, ada blueprint-nya, ada pedomannya, ada SOP rinci, SOP yang diperinci atau diperdetail. Nah, itu namanya adalah pedoman kegiatan statistik sektoral yang sudah dibuatkan dokumennya. Kebetulan yang membuatkan dokumennya Mbak Insan sama Mbak Miftah ya. Bukan saya yang ngerjakan kemarin ya. Saya minta Mbak Insan sama dibantu Mbak Miftah. Saya minta untuk merangkum dokumen tersebut, membuat regulasi agar yang tata kelola data kita sesuai dengan tata aturan nasional bahkan internasional. Namanya apa Bapak Ibu? Namanya GSBPM. Ini ibaratnya RPJM kita, rencana pembangunan jangka panjang kita juga ini. Tidak cuma menengah, dan jangka panjang dan jangka pendek. Namanya pedoman tata kelola data statistik sektoral kita adalah GSBPM. GSBPM itu singkatan. G-nya adalah general, S-nya statistik, B-nya business, P-nya adalah proses, M-nya adalah model. General statistik business proses model. GSBPM. GSBPM ada 9 tahap Bapak Ibu. Ada specific needs. Specific needs itu identifikasi kebutuhan. Jadi panjenengan ketika mau melakukan
kegiatan, mau mau menghasilkan data itu panjenengan pasti akan melaksanakan ring-ring. Saya itu mau apa sih sebenarnya? Nah, mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian desain, merencanakan. Setelah mengidentifikasi, panjenengan bisa membuat dokumen perencanaan. Oh, dari identifikasi awal kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu kita kerjakan, kita bisa membuat dokumen perencanaan pasti, mendesain. Kemudian kita lakukan di sini adalah build, ya, pembangunan, ya. Artinya kita benar-benar breakdown perencanaan kita, apa yang harus dikerjakan di dalam eh, dokumen perencanaan yang awal tadi. Setelah itu baru kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan tata kelola data, yaitu mengumpulkan data, yaitu collect. Nggih. Collect di sini mengumpulkan data, baik itu data primer, yaitu survei atau sensus, ataupun data sekunder, yaitu kompromim, ngambil-ngambil data aja. Oke. Kemudian proses kita mencoba untuk mengumpulkan hasil data yang kita kumpulkan itu kita proses di dalamnya. Kita hitung, kita coding, kita rapikan. Proses-proses penanganan data yang sudah kita dapatkan. Oke. Kemudian setelah kita tata, kita analisis. Hasilnya apa? Ternyata dari penanganan kemiskinan, bantuan sosial yang digerujukkan kepada warga Kota Kediri sebanyak 7.000 orang, kita analisis. Dari analisis itu ternyata 7.000 bantuan sosial yang kita berikan ke warga Kota Kediri bisa menurunkan angka kemiskinan sebanyak 80% pengaruhnya. Analisisnya keluar. Nah, ini berarti kan, oh, berhasil, dinas sosial berhasil mengentaskan kemiskinan, angka kemiskinan turun, memberikan pengaruh sebesar 80%. Ada kajiannya, ada nggih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu buka-buka jurnal, itu ada bantuan modal, bantuan sosial itu 80% lebih itu memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di semua daerah. Kalau di Kota Kediri kemarin saya coba analisis sekitar 89%. Degresi itu. Nah, kemudian setelah kita analisis, rapi, kita bikinkan dokumen hasil kegiatan kita setahun, bantuan apa saja yang diterima warga Kota Kediri, bantuan sosial, bantuan pangan, BPNT, BPNTH, PKH, bantuan biaya hidup, bantuan usia lanjut usia, bantuan anak yatim, bantuan sekolah, PIP, apa saja di sini kita rangkum dalam bentuk diseminasi, ya, kita publikasikan. Kalau pingin 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 publikasinya jelas, ringkas, kita bentuk infografis. Infografis itu rangkuman. Rangkuman dari semua data kita sederhanakan dalam bentuk grafis. Bisa grafik, tabel, atau uraian singkat. Oke. Nah, kita publikasikan, biasanya ditaruh di sosial media panjenengan, ditaruh di webnya panjenengan, ditaruh di satu data Kediri Kota Go ID, atau ditaruh di portal panjenengan masing-masing, kita publikasi, lalu kita lakukan evaluasi dari semua kegiatan tersebut. Ya, evaluasi itu nanti ke depannya sebagai dasar perencanaan di tahun berikutnya. Itu sudah diatur oleh Undang-Undang tahun 2004. Ya. Perencanaan berbasis data itu sudah tahun 2004 sudah harus kita kerjakan. Baru-baru ini aja baru kita benar-benar mengimplementasikan. Dari 9 itu, tata kelola data statistik sektoral atau GSBPM, ternyata dimensi kualitas data itu masuk ke dalam 9-9-nya ini Bapak Ibu. Di identifikasi data, dimensi kualitas data itu masuk di tahapan apakah data kita relevan buatan. Di identifikasi data aja kita sudah harus memikirkan kualitas data kita. Kalau data kita relevan, nah, kita mengidentifikasinya bisa terarah. Ya, apa aja yang kita butuhkan sebelum melaksanakan pekerjaan kita terarah. Kemudian pada saat perencanaan, ternyata pada tahapan perencanaan semua tahapan dimensi kualitas datanya juga harus diperhatikan. Nah, ini dicentang semua sama Mbak Nada. Nah, harus benar-benar kata perencanaan, kita harus menjaga relevansi data kita, akurasi kita, oke, sampai ke dalam aksesibilitas dan interpretasinya. Oke, build-nya juga ada akurasi, koleknya. Ini kualitas data ini
penting ya Bapak Ibu, ternyata di semua dimensi tata kelola data statistik sektoral ternyata harus dijaga. Nanti harus dikerjakan gitu Bapak Ibu nggih. Paling minimal panjenengan bisa jawab kegiatan panjenengan ini relevansinya, ini buktinya, akurasinya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Nggih. Nah, ini rincinya seperti ini nggih Bapak Ibu nggih. Ini evaluasi pembangunan statistik sektoral ini merujuk atau mengambil GSBPM. GSBPM di breakdown, akhirnya mereka dapat 5 domain. Terus di situ nanti mereka menilai masing-masing indikator dari 5 domain itu apakah benar-benar kita sudah taat atau patuh pada GSBPM atau tata kelola data. Ini kualitas data tadi ya dinilai sama mereka. Ya, bukti-bukti dukungnya nanti sudah saya jelaskan tadi, bukti-bukti dukungnya panjenengan sudah paham yang panjenengan bawa. 5 menit kan? Nah, thank you. Bapak itu garis-garis besar, gitu. Ini nanti saya rekam YouTube. Kalau yang nyambi-nyambi bisa didengarkan lagi di YouTube. Nanti minggu depan panjenengan sowan ke BPS punya gambaran mau diapain sama teman-teman BPS. Gitu. Jadi nggak usah takut. Gitu. Saya share semua nanti sama YouTube-nya ya dilihat toh, di share, di like, subscribe, gitu, gitu. Biar laris YouTube saya. Siapa tahu nanti ada duitnya. Nggak cuma bercanda. Artinya kalau banyak yang lihat YouTube kami, artinya ilmu dan wawasan tentang statistik sektoral semakin menyebar merata. Dibagikan ke teman-temannya, nggih, link YouTube kami. Siapa tahu nanti penerus-penerus panjenengan ada di sekitar panjenengan. Garis besarnya seperti itu, Bapak Ibu. Ada pertanyaan di season terakhir? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Nggih. Absennya, jangan lupa, nggih, absen dulu. Absen dulu, monggo. Jangan lupa absen. Siap, selamat bekerja, selamat bertemu minggu depan di BPS sesuai jadwal. OPD mana nanti yang kita pilih, 9 OPD yang kita undang ke BPS minggu depan, kemudian bulan depan sampai selesai. Mudah-mudahan pekerjaan kita dalam 1 tahun ini, dalam melaksanakan tupoksi kita, kita benar-benar melaksanakan tata kelola data sesuai dengan GSBPM. Itu standar ya, standar internasional dan nasional. Dan Indonesia menjadi proyek atau percontohan tingkat ASEAN. Ini yang perlu kita banggakan. Untuk tata kelola data, Indonesia menjadi proyek percontohan tingkat Asia. Sedangkan tingkat dunianya yang menjadi percontohannya adalah Cina. Cina menjadi contohnya, kita nomor 2 di belakang Cina. Jadi mereka sudah salut sama tata kelola data kita. Ya, ini yang perlu kita kasih aplaus teman-teman BPS. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nanti yang terlambat lihat Zoom-nya ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini membawa berkah, ya, terutama buat kita dan umumnya buat warga Kota Kediri. Semoga warga Kota Kediri kita dengan apa yang kita kerjakan semakin sejahtera. Itu aja ya, harapan kami. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Arif.